Baik, selamat malam semuanya. Di sini saya akan bawakan materi yaitu tentang faktorial rancangan acak kelompok lengkap atau disingkat RAKL. RAKL merupakan rancangan acak kelompok dengan semua perlakuan dicobakan pada setiap kelompok yang ada. Tujuan pengelompokan satuan-satuan percobaan tersebut adalah untuk membuat keragaman satuan-satuan percobaan di dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin. Percobaan dua faktor dapat diaplikasikan terhadap seluruh unit-unit percobaan secara berkelompok. Hal ini dilakukan apabila unit percobaan yang digunakan tidak seragam. Rancangan ini sering disebut rancangan dua faktor dalam rancangan acak kelompok lengkap atau faktorial RAKL. Yang berikut itu contoh. Contoh, penelitian tentang produksi 3 varietas yaitu V1, V2, V3 yang diberikan 4 dosis pupuk N yaitu N0, N1, N2, dan N3. Dengan banyaknya perlakuan yang dicobakan sebanyak 3 kali 4 sama dengan 12 kombinasi perlakuan, di mana setiap kombinasi varietas dan pupuk ditanam pada petak lahan berukuran 2 meter kali 3 meter dengan 3 kali ulangan, dan banyaknya petak percobaan yang digunakan adalah 12 kali 3 sama dengan 36 unit percobaan. Dengan petak lahan yang digunakan tidak bisa dijamin kehomogenannya karena kondisi lahannya tidak rata tetapi miring dengan sudut kemiringan tertentu. Yang berikut, dalam hal ini unit percobaan dibagi ke dalam 3 kelompok yang berbeda sesuai dengan perbedaan petak lahan. Masing-masing petak lahan terdiri dari 12 unit percobaan sesuai dengan banyaknya perlakuan yang akan dicobakan. Penempatan posisi perlakuan yang dicobakan dilakukan secara acak untuk setiap kelompok secara terpisah. Hal ini berbeda dengan RAL atau rancangan acak lengkap, di mana pada RAL pengacakan dilakukan secara menyeluruh, sedangkan pada RAKL atau rancangan acak kelompok lengkap, pengacakan dilakukan pada masing-masing kelompok secara terpisah. Yang berikut, langkah-langkah pengacakan untuk menentukan posisi perlakuan. Yang pertama, beri nomor setiap kombinasi perlakuan, yaitu dari angka 1 sampai dengan 12. Yang terdiri dari yang pertama, V1N0 sampai dengan V3N3. Yang kedua, beri nomor petak lahan pada kelompok terpilih, yaitu dari 1 sampai dengan 12. Yang ketiga, pilihlah bilangan acak atau 3 digit sebanyak 12 bilangan. Kemudian, petakan nomor perlakuan 1 sampai dengan 12. Peringatkanlah bilangan-bilangan acak tersebut. Yang keempat, petakanlah perlakuan-perlakuan pada unit-unit percobaan dalam kelompok terpilih sesuai dengan peringkat bilangan acak. Yang berikut, model linear aditif dari percobaan dua faktor RAKL adalah sebagai berikut. YIJK sama dengan mu ditambah alfa I ditambah beta J ditambah alfa beta IJ ditambah perlakuan K ditambah sigma IJK, di mana YIJK merupakan pengamatan pada faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke Z, dan kelompok ke K. Mu merupakan nilai rata-rata atau komponen aditif dari rataan. Alfa I merupakan pengaruh utama dari taraf ke I faktor A. Beta J merupakan pengaruh utama dari taraf ke J faktor B. Alfa beta IJ merupakan komponen interaksi dari faktor A dan faktor B. Perlakuan K merupakan pengaruh aditif dari kelompok dan diasumsikan tidak berinteraksi dengan perlakuan bersifat adiktif. Sigma IJK merupakan pengaruh galat percobaan pada kelompok yang memperoleh faktor A taraf ke I, faktor B taraf ke Z, dan kelompok ke K. Asumsi yang paling mendasar dan berlaku umum bagi model di atas adalah bahwa galat percobaan harus timbul secara acak yang menyebar secara bebas dan normal dengan nilai tengah sama dengan 0 dan ragam Q kuadrat atau dituliskan sigma IJK sampai 0, Q kuadrat. Langkah-langkah perhitungan. Hitung faktor koreksi, jumlah kuadrat total,
jumlah kuadrat faktor A, jumlah kuadrat faktor B, jumlah kuadrat interaksi faktor A dan B, jumlah kuadrat kelompok, dan jumlah kuadrat galat. FK sama dengan faktor koreksi. FK sama dengan dalam kurung sigma Y IJK tutup kurung kuadrat per ABK. JKT sama dengan jumlah kuadrat total. JKT sama dengan sigma A sama dengan I sama dengan 1. Sigma B, J sama dengan 1. Sigma R, K sama dengan 1. Dalam kurung Y IJK dikurang Y tutup kurung kuadrat sama dengan sigma Y IJK kuadrat dikurang FK. Jumlah kuadrat faktor A. JKA sama dengan dalam kurung Y T kuadrat per BR dikurang FK. Jumlah kuadrat faktor B. JKB sama dengan sigma Y kali J kuadrat per AR dikurang FK. Jumlah kuadrat interaksi faktor A dan B. JKAB sama dengan JKP dikurang JKA dikurang JKB, di mana JKP sama dengan sigma Y IJ kuadrat per R dikurang FK. Jumlah kuadrat kelompok sama dengan sigma Y K kuadrat per AB dikurang FK. Jumlah kuadrat galat sama dengan JKT dikurang JKP dikurang JKK. Tentukan derajat bebas masing-masing melalui DB kelompok sama dengan R dikurang 1. DB perlakuan sama dengan AB dikurang 1. DB galat sama dengan dalam kurung AB dikurang 1 tutup kurung buka kurung R dikurang 1 tutup kurung. DB total sama dengan ABR dikurang 1. Tentukan kuadrat tengah masing-masing melalui pembagian antara JK dengan derajat bebas, yaitu KT dalam kurung A tutup kurung sama dengan JK dalam kurung A tutup kurung atau dalam kurung A dikurang 1 tutup kurung. KT dalam kurung B sama dengan JK buka kurung B tutup kurung atau dalam kurung B dikurang 1 tutup kurung. KT dalam kurung AB tutup kurung sama dengan JK dalam kurung AB tutup kurung atau buka kurung A dikurang 1 tutup kurung buka kurung B dikurang 1 tutup kurung. Bentuk hipotesis yang diuji dalam rancangan dua faktor rancangan acak lengkap adalah sebagai berikut. 1. Pengaruh utama faktor A. H0 sama dengan A1 sama dengan A2 sama dengan titik sama dengan A sama dengan 0 dalam kurung faktor A tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 sama dengan paling sedikit ada 1i di mana A1 tidak sama dengan 0. Pengaruh utama faktor B. H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan titik sama dengan beta B sama dengan 0 dalam kurung faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1J di mana beta J tidak sama dengan 0. Pengaruh sederhana atau interaksi faktor A dengan faktor B. H0 dalam kurung A beta tutup kurung 11 sama dengan dalam kurung A beta tutup kurung 12 sama dengan titik sama dengan dalam kurung A beta tutup kurung AB sama dengan 0. Buka kurung interaksi faktor A dengan faktor B tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 sama dengan paling sedikit ada sepasang dalam kurung
IJ tutup kurung di mana dalam kurung A beta tutup kurung IJ tidak sama dengan 0. Pengaruh pengelompokan. H0 sama dengan P1 sama dengan P2 sama dengan titik sama dengan PR sama dengan 0. Blok tidak berpengaruh terhadap respon yang diamati. H1 paling sedikit ada 1K di mana PR tidak sama dengan 0. Baik, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Maria Sinta Jahul. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh. Seorang peneliti bermaksud melakukan percobaan faktorial tentang pengaruh pupuk kandang dan pengaruh terhadap ketersediaan P atau fosfor. Menurut metode ekstraksi Bray di tanah masam pot solik merah kuning bekas padang, alang-alang yang ditanami kedelai. Takaran pupuk kandang dan kapur karbonat untuk berbagai tanaman umumnya optimum pada takaran 10 ton dan setara 1 kali ALDD dengan kombinasi perlakuannya yaitu faktor pupuk kandang A sama dengan A0 sama dengan tanpa pupuk kandang, A1 sama dengan 5 ton per hektar pupuk kandang, A2 sama dengan 10 ton per hektar pupuk kandang, A3 sama dengan 15 ton per hektar pupuk kandang. Faktor kapur B, B0 sama dengan tanpa kapur, B1 sama dengan 0,5 kali AL DD, B2 1 kali AL DD, B3 1,5 kali AL DD. Derajat kepentingan tingkat-tingkat faktor disusun agar tingkat faktor yang diharapkan optimum terletak di tengah-tengah. Kemudian akan dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing petak percobaan untuk diuji di laboratorium kimia mengenai kesuburan tanah. Hasil analisis ketersediaan P atau fosfor adalah sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat tabel data kesediaan P dalam tanah menurut kelompok kombinasi perlakuan. Baik, yang berikut saya langsung saja di analisis jumlah kuadrat. FK sama dengan 210,7 kuadrat dibagi dengan 48 dan mendapatkan hasil 924,88521. Jika total sama dengan 2,1 kuadrat sampai di 6,1 kuadrat dikurang dengan FK sama dengan 141,1115. Jika kelompok sama dengan 67,2 dijumlahkan sampai yang terakhir yaitu 72,2 pangkat 2 dikurang FK dibagi 16 sama dengan 0,88. Yang berikut, teman-teman bisa melihat tabel data kesediaan P dalam tanah menurut kombinasi A kali B. Baik, kita lanjut di JK Galat sama dengan 141,115 kurang 0,88 dikurang 137,33 sama dengan 2,896. JK pupuk A sama dengan 720 pangkat 2 dijumlahkan sampai dengan yang terakhir 62 pangkat 8 dibagi 12 dikurang FK sama dengan 92,976. Yang berikut JK pupuk B sama dengan 47,8 pangkat 2 dijumlahkan sampai dengan yang 56,7 pangkat 2 dibagi 12 dikurang FK sama dengan 17,461. Yang berikut JK kombinasi A kali B, AB sama dengan 8,5 dijumlahkan sampai dengan 18,1 pangkat 2 dibagi 3 dikurang FK mendapatkan hasil 137,331. Yang berikut tabel analisis sidik ragam, pengaruh utama dan interaksi pupuk kandang dan kapur pertanian terhadap ketersediaan P dalam tanam. Analisis sidik ragam. Yang pertama, SK. Dalam SK ada kelompok kombinasi AB, pupuk kandang, kapur pertanian, interaksi galat dan total. DB pada kelompok ada 2, kombinasi AB 15, pupuk kandang 3, kapur pertanian 3, interaksi 9, galat 30 dan total 47. Pada JK kelompok 0,88, kombinasi AB 137,331, pupuk kandang 92,976,
kapur pertanian 17,461, interaksi 26,891, galat 2,896, total 141,115. Pada KT kelompok 0,444, kombinasi 9,155, pupuk kandang 30,992, kapur pertanian 5,820, interaksi 2,988, galat 0,09655. Di F hitung kelompok 4,601, kombinasi AB 94,875, pupuk kandang 321,161, kapur pertanian 60,314, interaksi 30,966. Pada F tabel ada dua yang harus dilihat pada tabel, yaitu tabel 5% dan 1%. Pada tabel 5% yaitu kelompoknya 3,32, kombinasi AB 2,06, pupuk kandangnya 2,92, kapur pertaniannya 2,92, interaksi sama dengan 2,21. Di 1% kelompoknya 5,39, kombinasi AB 2,79, pupuk kandang 4,51, kapur pertanian 4,51, dan yang terakhir interaksi 3,06. Kesimpulan hasil uji F. Semua faktor dan interaksi pupuk kandang dan kapur berpengaruh sangat nyata terhadap ketersediaan P atau fosfor pada tanah. Sehingga semua H1 umumnya diterima pada taraf uji 5% dan 1%. Dapat disarankan bahwa pupuk kandang dan kapur pertanian dapat diterapkan secara terpisah, salah satu atau secara bersama-sama. Pengaruh lokal kontrol menurut kelompok berpengaruh nyata terhadap peningkatan P. Berarti, pengelompokan satuan percobaan ini berhasil memisahkan pengaruh keragaman dan areal percobaan dari galat, sehingga ketelitian, keandalan, dan kebenaran percobaan meningkat. Sekian dan terima kasih.